Dia menggunakan bahasa assembly, ya, bahasa mesin, mudah dimengerti hanya oleh orang yang pernah belajar sistem mikroprosesor. Dulu itu gini-gini ini yang menguasai itu orang elektronika, bukan orang komputer. Kapan orang informatika itu masuk di dunia microcontroller? Ya, sejak ada Arduino, di mana sudah dimudahkan. Semuanya sudah berupa library dan sebagainya. Di tempat kita, saya pengalaman di informatika, saya ini baru ngajar MK angkatan kedua. Baru IoT itu dimasukkan. Dulu ini adalah mata kuliahnya orang-orang elektronika, bukan orang komputer. Ya. Tapi nanti juga harus ada batasannya antara orang elektronika dengan orang komputer ya. Kalau orang komputer itu harapannya lebih ke arah programmingnya, bukan ke arah hardware-nya. Hardware-nya itu sebagai pendukung saja. Nah, di sini MCS 51 ini ada prosesornya, ada komunikasi serialnya atau UART, ada I/O, ada RAM. Ya. Ini juga nanti akan ada di Arduino dan di SP32. Semuanya yang kompleks tadi ya, yang kelihatannya banyak ini, apalagi yang Apple ini, yang buahnya IC-nya seperti itu. Ternyata semuanya itu bisa dikemas menjadi lebih kecil ya. Ya, seperti ini. Ini laba-laba tapi laba-labanya sudah mengkotak ya. Dipelopori oleh Atmel lagi ya. Jadi dia menciptakan yang lebih compact, populer setelah tahun 2000-an dan menggantikan MCS 51. Bisa menggunakan bahasa yang lebih tinggi yaitu C ya. Di mana C itu masih menggunakan bahasa Inggris. Kalau assembly itu kan benar-benar apa ya? Benar-benar bahasa-bahasa kayak move, bahasa-bahasa mesin. Ya. Hanya orang-orang tertentu yang bisa memahami. Kalau ini sudah C, sudah ada condition, ada function, ada looping dan sebagainya. Dan dikembangkan secara open source. All in one chip, di mana CPU itu bergabung dengan ROM dan RAM. GPIO, EEPROM, ADC, DAC, PWM, timer, COM, semuanya itu dikendalikan menggunakan satu IC yang sudah dikompakkan ya. Ini mendukung 32 bit processing. Jadi ini sudah kompleks 32 bit. Akhirnya berkembang terus, baru benar-benar booming itu setelah Arduino. Di mana Arduino ini konsepnya itu orang itu sudah mulai sering berbagi library. Sehingga orang itu kalau mau membuat aplikasi nggak harus dari nol, karena library-nya sudah disiapkan. Ya. Tinggal include gitu, ya, tinggal menggunakan. Contohnya sekarang kalau nanti kan Anda pakai ESP32, bagaimana connect WiFi? Anda tinggal panggil function-functionnya saja, karena library kompleksitasnya itu sudah disembunyikan di dalam library ya. Library ini mungkin bagian juga dari sebuah OOP, di mana kita tinggal menggunakan ya, karena semuanya sudah disederhanakan. Hasil kolaborasi antara orang elektronika dengan orang informatika ini malah menghasilkan Arduino. Jadi sudah nggak orang elektronika saja yang bermain, tapi orang komputer juga sudah ikut terjun di sini. Makanya Arduino itu berkembang dengan pesat. Bahasa pemrograman berorientasi objek, ya sudah OOP, ya. Dia open source dan open library yang mudah dipahami. Menggunakan microcontroller Atmel AVR ya. Atmel AVR. Berbagai shield, sensor, dan I/O dijual untuk berbagi fungsi. Jadi itu ada colokan-colokan itu nanti ada sel-sel pendukungnya. Sel itu kayak apa ya? Nanti ada modul apa gitu ditancapkan di situ ya. Kayak card gitu. Nanti kalau kita foto WiFi ditancapkan di situ. Ya. Kita foto sensor apa ditancapkan di situ. Jadi shield ini komponen tambahan di Arduino. Ya. Jadi shield ini bisa kita beli sesuai dengan kebutuhan kita.
Jadi dia sudah modular ya. Sayangnya di Arduino ini masih belum terkoneksi dengan WiFi dan Bluetooth secara langsung ya, harus pakai Silk. Makanya nanti kalau orang sudah mengenal ESP32 itu sudah nggak menggunakan Arduino ya. Pasti lebih suka ESP32. Tapi ini perlu dipelajari juga karena sebagai dasar. Apa itu modul Arduino? Modul Arduino adalah platform pengembangan perangkat keras open source yang digunakan untuk membuat prototipe. Biasanya kan yang open source itu adalah software ya. Tapi ini juga teknologi hardware-nya juga open source ya. Istilahnya orang boleh mengembangkan. Kalau ada perusahaan-perusahaan mau mengembangkan yang lebih kompleks sehingga nanti ada variannya karena open source hardware-nya banyak variannya nanti. Nah, ada Arduino Uno, ada Arduino Nano, ada Arduino Mega ya. Dan masih banyak lagi, tapi yang terkenal 3 itu ya. Tapi sebenarnya seluruhnya di pasaran banyak sekali variannya. Open source artinya dapat digunakan dan dikembangkan secara bebas, tidak perlu lisensi. Jadi Anda kalau membuat produk menggunakan Arduino ini nggak kena lisensi, nggak kena royalti. Prototipe adalah produk atau alat yang sedang dikembangkan. Jadi prototipe ini berarti belum siap dijual massal istilahnya ya. Prototipe itu adalah orang yang alat yang masih ya uji coba lah. Kalau Anda skripsi itu kan kebanyakan juga prototipe. Kalau sudah siap dijual ya beda lagi, bukan prototipe. Nah, karena kalau sudah siap dijual itu ya harus compact seperti finger door gitu kan. Ketika dijual simpel sekali. Atau smart plug yang Anda pakai kemarin praktikum itu sebenarnya di dalamnya juga microcontroller, tapi karena siap pakai ya. Bentuknya dan sebagainya itu benar-benar sudah compact dan disesuaikan dengan kebutuhan user. Microcontroller ini memiliki CPU tentunya ya. Jadi dia itu sebenarnya kayak mini PC ya. Cuma IO-nya nggak banyak ya. Cut-cutnya nanti terbatas. Terus ada memori program, kita sebut untuk menaruh program itu ditaruh di flash. Ya. Sedangkan untuk variabel-variabelnya itu di RAM. Flash ini kayak ROM. Jadi dia itu permanen. Kalau alatnya itu dimatikan, program itu nggak hilang. Ya, nggak hilang. Bukan hard disk sih. Ya. Yes, kayak SSD lah ya. Tapi dia itu memori yang permanen gitu, kayak ROM. Tetapi variabel-variabel ketika kita membuat looping ya, data temporary dan sebagainya itu ditaruh di RAM yang akan hilang ketika listrik dimatikan. Bagian-bagian modul Arduino ya, ini ada bagian yang utama yang sering berhubungan dengan programming kita, berhubungan dengan ketika kita membuat prototype ya. Itu memori yang jelas ya, I/O, ada USB, indikator LED. Ini yang sering kita permainkan di programming kita. Sedangkan yang lainnya ada pelengkap yaitu power supply, osilator. Osilator ini pembangkit sinyal ya, kayak clock, sinyal digital osilator. Terus ada tombol reset button ya, ketika nge-LED dan sebagainya kita bisa reset. Terus ada serial com untuk komunikasi keluar ya. Ada port USB ini sebagai UART juga. Serial komunikasi ya. Di sini yang ada di sebelahnya ini adalah Arduino jenisnya Uno ya. Uno ini yang sering dipakai. Ketika orang belajaran Arduino microcontroller itu ya rata-rata pakai Arduino Uno ini. Arduino Uno ini ada pot yang bagian atas. Ini
ada yang bagian bawah. Itu nanti ada fungsi-fungsinya ya. Anda lihat datasheet-nya. Ada sebagai pin in dan pin out. Nah, nanti bisa di set pin modenya ya, seperti waktu di Cisco Packet Tracer. Terus ada port USB ya. Yang ke komputer kita USB B, USB A ya. Yang komputer kita USB A, yang ini kayak printer, ini USB B. Yang agak ngotak ya. Ada power supply. Jadi kalau port USB-nya itu ada powernya seperti dari laptop kita ya, di mana USB-nya itu sudah mengeluarkan power, maka kita nggak perlu masukkan catu daya tambahan. Tetapi kalau USB kita nggak mengeluarkan catu daya, USB pasif, ya kita harus nambahkan catu daya di sini. Ini ada tombol reset. Terus apa lagi ya? Ada LED bawaan built-in, ini LED, ini juga ada LED. Nah, di mana Arduino Uno ini pakai microcontroller Atmega ya. Atmega. Nah, ini juga ada input analog nih ya. Ini lebih detailnya ya, lebih detailnya. Pot yang atas itu meskipun campuran, tetapi untuk datanya di sini ada data ya. Jadi pot itu ada data. Kalau kabel kontrol itu biasanya isinya 3 ya. Kalau kabel listrik itu kan cuma 2, positif negatif ya. Tapi kalau kabel kontrol itu ketambahan 1 biasanya, yaitu kabel data. Di mana data ini nanti bisa dihubungkan dengan microcontroller atau komputer. Di mana data itu berisi 0 dan 1. Nah, data sendiri ada yang bersifatnya digital dan analog. Sensor-sensor itu adalah aslinya kadang-kadang berupa ring analog, tidak 01 ya. Seperti sensor suhu, mungkin sensor suhu dia ringnya dari 20 sampai 50 derajat Celcius. Berarti ini kan analog karena ada sinyal tegangan antara 20 sampai 50 ya. Tetapi kalau digital murni itu kita bisa menggunakan yang atas. Yang analog biasanya yang ini biasanya digunakan untuk sensor. Di sini juga ada ground ya, groundnya ada di atas dan di bawah. Itu. Kebanyakan rangkaian kita itu biasanya data dan ground yang untuk nyambungnya itu. Data dan ground. Data itu biasanya nilainya positif. Nah, atau 1 ya, sedang ground adalah nilainya 0. Untuk coding editor dari microcontroller yang beredar di pasaran, baik Arduino Uno, Mega, Nano, ESP32, bahkan Raspberry, ya. Itu kita bisa menggunakan satu ide ini, ya, satu editor ini. Di sini cukup sederhana sebenarnya dibandingkan compiler-compiler yang lain. Seperti saya pakai Delphi itu compilernya kompleks sekali. Kalau ini itu sederhana karena ya cuma komponennya nggak sebanyak di visual ya. Di sini ada tombol verify. Verify itu compile sama ngecek ya codingnya error atau tidak, memverifikasi, memverifikasi dan mengcompile. Terus berikutnya ya ini ada verifikasi dan ada sebelahnya upload. Kalau upload itu dia selain compile, jadi sebelum dia upload atau dikirim ke Arduino-nya, programmingnya dikirim ke Arduino-nya, dia dikompil dulu ya. Coding di Arduino atau di Arduino IDE ini kita sebut sebagai sketch. Ya. Codingnya itu
punya istilah khusus ya, sketch namanya. Jadi coding untuk microcontroller kita sebutnya sebagai sketch. Terus di sini ada serial. Serial ini untuk display. Nanti kalau Anda kadang untuk debug, kepengen ngerti tampilannya dan sebagainya, nanti bisa kita tampilkan di serial ini, serial monitornya. Terus ini ada keterangan aplikasi, ini ada konsol log aktivitas. Terus yang bawah ini berapa baris atau kita posisinya kursor kita ada di baris keberapa. Oke, ini dari Arduino IDE. Ini kita lihat definisinya dulu. Arduino IDE merupakan Integrated Development Environment, adalah software yang digunakan untuk program Arduino. Arduino IDE ini berguna sebagai text editor untuk membuat, mengedit, dan juga memvalidasi kode program. Bisa digunakan untuk mengupload ke board Arduino. Ini sama persis ya dengan yang kita buat di mana itu di Cisco Packet Tracer. Cuma ini nanti bisa lebih kompleks dan lebih real gitu. Dan di sini contoh yang saya tampilkan ini pakai C ya. Ini pakai C. Nanti pilihannya ada Python, tapi kebanyakan itu pakai C. Kode program yang digunakan pada Arduino disebut dengan istilah sketch. Disebut sebagai source code Arduino dengan ekstensi file source code. Anda dapat mendownloadnya di link tersebut juga. Ya. Sudah saya sertakan linknya. Nanti silakan mulai setelah ini install Arduino IDE. Insya Allah besok kita akan perdetail ya di pertemuan offline. Besok insya Allah kita akan bahas ke Wokwi-nya ya, ke emulatornya. Ini pengenalan saja Mas ya. Ini penjelasannya tadi ya, silakan dibaca sendiri. Tadi sudah saya terangkan. Oke, ini menghubungkan modul Arduino ke laptop. Ya, nggak perlu power tambahan. Kalau laptopnya sudah ada USB out-nya ya, USB powernya. Arduino IDE dapat secara langsung memasukkan program uploading kode ke modul Arduino yang terkoneksi dengan laptop di mana IDE dijalankan. Kalau dulu itu nggak seperti ini ya, sekarang sudah dimudahkan sih. Dulu itu kita ngoding itu, hasil kompilannya itu baru dipindahkan terpisah, nggak live kayak gini. Benar-benar diupload ya, kayak firmware diupload ke controller. Sekarang sudah dimudahkan. Ya kayak kita program Android, kan kita juga bisa programnya di komputer terus langsung disambungkan tanpa harus ngupload manual. Ya, seperti itulah. Tapi nanti kompotnya harus benar ya. Nanti Arduino-nya ini dikenali sebagai kom berapa atau serial berapa. Nanti kalau benar baru bisa terkirim. Kalau salah ya nggak bisa terkirim. Struktur programnya ini sudah pernah kita praktekkan juga di Cisco Packet Tracer ya. Ada setup. Ini adalah untuk inisialisasi, men-setup inisialisasi untuk pin modenya ya. Terus nanti ada set serial port dan sebagainya. Kalau ada serial port yang mau dikeluarin, baru program utamanya akan di-load di sini. Sama persis. Jadi kalau sudah kita belajar Cisco kemarin itu sebenarnya ketolong ya. Nah, ketolong karena di Cisco itu kan cepat. Kompilnya cepat. Kalau kita nanti di Wokwi nanti kendalanya ngompilnya lambat. Meskipun lebih real, di Wokwi itu bisa nyambung ke MTTG, tapi ngompilnya kalau yang nggak bayar itu lambat. Tapi nanti ada triknya juga sih. Oke, ini alur program Arduino. Write code, test code, find error, upload code. Ya. Kalau sudah benar-benar sudah verifikasinya sudah benar ya, baru di-upload di ROM-nya. Ya.
di flashnya microcontroller. Kalau komputer itu kan apa ya? Ada program kita itu kan ditaruh di storage ya. Ditaruh di storage di SSD. Baru nanti ketika dijalankan itu ditaruh di RAM. Kalau komputernya mati ya programnya hilang, balik lagi ke hard disk lagi ya. Baru di running nanti dimasukkan RAM, RAM terus dieksekusi di prosesor. Tapi kalau ini itu di flash itu berarti permanen ya. Permanen di flash. Kayak mikrotik gitu ya. Mikrotik itu programnya itu taruh di flash. Kayak apa lagi ya? Di Android juga gitu, ada ROM dan RAM ya. Terus ada storage-nya yang di luar. Oke, ini tipe Arduino yang populer ya. Ada Arduino Uno, ini yang sering dipakai untuk pelajaran ya. Kenapa ini sering dipakai? Karena potnya lebih sederhana ya. Nggak terlalu banyak. Cukupan lah ya, cukupan. Terus Arduino Mega ya. Mega ini namanya aja Mega besar ya. Colokannya lebih banyak. Kalau Anda butuh sensor yang banyak sekali gitu ya. Ya pakai ini. Colokannya banyak sekali ya. Tapi kalau kepengen production enggak prototype ya. Kalau dikasih Mega ini ya kebesaran. Kalau production biasanya orang sudah pilih yang nano, kecil. Dan dari Arduino ini akhirnya berkembang ya, berkembang yang cukup lengkap, yaitu ESP32. Di mana ESP32 itu banyak kelebihannya. Ya. Prosesornya speednya lebih tinggi, terus dia sudah ada built-in WiFi, ya. Sudah include WiFi, sudah ada Bluetooth, kecuali SIM card. Kalau SIM card nanti harus nambah modul terpisah ya, modul terpisah. Kalau Arduino ini cocoknya itu yang ini ya, yang mandiri, autonomous, dia nggak butuh internet gitu, lebih cocok. Dia bisa scheduler sendiri tanpa harus dikontrol dari luar, itu enak pakai Arduino. Tapi kalau untuk IoT, di mana IoT itu butuh remote, butuh kendali dari luar ya. Ya nggak kayak ESP32. Makanya IoT itu sekarang ya rata-rata ESP32. Apalagi tersambung dengan broker. Kita ketahui microcontroller ini kan prosesornya rendah. Ya. Meskipun ESP32 ini prosesornya lebih tinggi sih. Tetapi kalau processingnya itu sudah melibatkan AI, nggak mampu. Ya. Makanya kadang-kadang sisi processingnya itu dilempar ke cloud. Ya. Jadi dia cuma pengendali lokal ya sebagai edge processing saja, sedangkan the main putusannya, putusan utamanya itu ditaruh di cloud ya. Nanti taruh di Azure atau di ThinkSpot. Yang sederhana yang open source ya MTTK, Mosquito ya, Mosquito. Itu bisa di situ. Apalagi ya. Ya, intinya ini bisa komunikasi dengan dunia luar. Pak, kalau seandainya saya butuh yang stand alone, dia mandiri sendiri, tetapi prosesornya yang kuat pakai apa, Pak? Pakai Raspberry. Jadi kalau pengen lebih canggih lagi, eh, pakai Raspberry. Ya. Robotika yang butuh analisis, ada pengolahan apa ya, kamera ya, dimana kamera itu kan prosesingnya berat ya, karena bukan tag. Kalau tag aja ini sudah ngatasi SP32 Arduino, tapi kalau sudah citra, apalagi video analisis ya, itu nggak mampu. Maka kita bisa menggunakan Raspberry.
cloud itu kendalanya memang kan cloud-nya cepat ya, tapi kan processing-nya kan akhirnya tergantung pada koneksi internet. Kalau robotika itu kalau dia setiap keputusannya tergantung internet, suatu saat dia itu bisa nge-lag. Gara-gara apa? Ketika komunikasinya putus, ternyata robotnya berhenti bekerja. Tapi kalau pakai Raspberry nanti yang processing-nya nggak tinggi, ya dia standalone, lebih mandiri. Bahkan ada yang membuat robot itu sampai dikasih mini PC. Gara-gara kepengen ngejar kecepatan ya. Gendong mini PC. Sekarang mini PC itu kan banyak ya. Intel, Asus itu kan ada mini PC. Gendong di dalamnya ada mini PC-nya. Gara-gara ngejar kepengen processing-nya. Oke, ini Arduino Uno adalah modul Arduino yang paling sering dipakai oleh pemula yang belajar microcontroller. Sebelum belajar ke mikrokontroler yang lebih kompleks, biasanya diperkenalkan dulu terkait Arduino Uno sebagai konsep dasar. Ini kayak cikal bakalnya lah mikrokontroler yang modern. Ini Arduino Mega, potnya juga banyak dan lebih tinggi ya. Arduino Mega merupakan Arduino dengan dimensi terbesar dari keluarga modul Arduino. Ini karena memiliki jumlah I/O yang terbanyak. Arduino ini cocok digunakan untuk aplikasi yang memerlukan pengontrolan output yang banyak. Arduino Nano merupakan Arduino dengan dimensi yang kecil. Yang ini yang paling kecil. Cocok untuk aplikasi yang memerlukan bentuk atau dimensi yang kecil. Biasanya aplikasi yang hanya membutuhkan I/O yang tidak terlalu banyak. Ya, real di lapangan itu kan, ya kalau kita membuat sensor, namanya sensor cahaya lah, ditambah sensor gerak lah ya. Paling butuh dua input. Ini sudah cukup sebenarnya. Nggak sampai seluruh sensor dimasukkan. Ini kalau untuk deploy ya sudah bisa produksi, ini sudah cukup. Dan ini adalah ESP32, ini bukan Arduino tetapi juga microcontroller. Diproduksi oleh Expressive System. ESP32 sudah terintegrasi dengan Wi-Fi dan dual mode Bluetooth. Ini memudahkan dalam belajar membuat sistem IoT yang memerlukan koneksi nirkabel atau wireless. Nah, kira-kira itu ya pengenalan microcontroller. Materinya hari ini kita nanti lanjutkan besok untuk nyoba-nyoba ya pakai Wokwi. Hari ini cuma pengenalan saja, yang ringan-ringan dulu. Nanti akan saya sharing ini materi PPT-nya. Oke, sampai sini barangkali ada pertanyaan. Suara saya masih kedengaran? Dengar Pak suaranya Pak. Masih Pak. Ya, tak kira saya ngomong sendiri. Enggak Pak, cuman memerhatikan saja Pak. Oke. Iya. Ya sementara ini ya pengenalan aja. Besok kita tetap muka offline ya. Kita akan praktekkan ini. Oke, kira-kira cukup ya. Cukup Pak. Aman Pak. Untuk online-nya kita cukupkan, nggak usah banyak-banyak karena online ya nanti malah bingung kalau banyak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.